Selamat siang semua. Siang, Pak. Ya, oke. Suara saya terdengar ya. Kita akan mulai saja kuliah kita hari ini. Saya akan share screen ke slide saya ya. Apakah sudah terlihat semua? Sudah, Pak. Oke. Pak. Sudah, Pak. Oh ya, bagi yang bisa untuk on cam, silakan untuk on cam ya semua ya. Yuk, saya tunggu. Oke. Saya akan lanjutkan dengan dengan materi baru yaitu constraint optimization. Nah, minggu lalu kalian sudah menyelesaikan unconstrained optimization, saya sempat berikan tugas ke kalian. Nah, sekarang kita coba lanjutkan yang constraint optimization ya di sini ya. Bagaimana caranya kita itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan ada constraint. Nah, ini kita coba lihat dulu teorinya, kemudian nanti kita coba teskan di program optimasi kita. Nah, balik lagi ke yang analogi yang kemarin-kemarin. Jadi, yang namanya constraint itu kita misalkan dengan misalnya hujan, ataupun petir, ataupun hewan buas, kemudian danau, kemudian angin, dan seterusnya. Itu constraint. Artinya, kalian tidak bisa lewat ke daerah-daerah yang terlanggar oleh constraint-nya. Misalnya, ini contoh ya. Jadi ini adalah area yang kalau seandainya tidak ada constraint berarti tidak ada yang putus-putus seperti ini. Ya artinya di sini ada 8 constraint, 8 area yang tidak bisa kalian lewati. Misalnya constraint pertama adalah Y kurang dari 3,2, Y lebih besar daripada 3,4. Artinya constraint yang pertama ini adalah semua yang di antara 3,2 dan 3,4 itu kalian tidak bisa lewati. Yang bisa kalian lewati ya Y kurang dari 3,2 dan Y lebih besar daripada 3,4. Oke. Contoh lagi yang berikutnya adalah constraint yang kedua. Constraint yang kedua ini Y kurang dari 2,2 sampai 2,3 ya, dan lebih besar daripada 2,3. Artinya yang di X ini constraint-nya itu antara 2,2 sampai 2,3. Constraint yang ketiga itu constraint lingkaran, constraint yang keempat constraint lingkaran juga, yang kelima constraint lingkaran, yang keenam Y9X constraint-nya. Nah, jadi kurang lebih jawaban-jawabannya ketika nyampai di sini itu akan tidak bisa dilewati. Nah, ini kita namakan sebagai invisible solution. Daerah-daerah yang tidak bisa dilewati, daerah-daerah yang invisible, yang memang tidak memungkinkan terjadinya jawaban. Nah, ada juga daerah-daerah yang jawaban itu bisa kita ambil, yang tidak terkena constraint tadi itu adalah daerah visible. Oke. Nah, permasalahan dari constraint ini adalah ada kemungkinan jawabannya itu adalah jawaban yang highly constraint. Artinya constraint-constraint tersebut itu sangat banyak sehingga area yang tersisa itu sangat sedikit. Ini sempat terjadi di semester lalu. Saya sempat bimbing dua kelompok mahasiswa di mana mereka kesulitan menemukan jawaban, bahkan jawaban awal pun agent acaknya itu tidak bisa ditemukan karena constraint itu adalah yang highly constrained landscape. Oke. Sampai sini dulu, kalian apakah bisa memahami konsepnya ya? Konsep dari constraint ini bisa paham ya semua? Bisa paham semua? Bisa, Pak. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, gimana cara kita memformulasikan constraint? Jadi, seperti biasa, objective function-nya yang kalian sempat tulis di minggu lalu, itu tetap sama, minimize objective function. Nah, constraint itu selalu ada di yang namanya subject to. Ya, jadi constraint itu bisa berupa inequality, pertidaksamaan, ataupun persamaan. Biasanya ya pertidaksamaan, jarang sekali yang persamaan constraint-nya ya. Biasanya rata-rata pertidaksamaan. Misalnya beban kurang dari kapasitas, tegangan yang terjadi kurang dari tegangan yang diizinkan, displacement yang terjadi kurang dari displacement yang diizinkan.
Ataupun kalau di konstruksi, resource yang ada, resource yang terjadi, itu harus lebih kecil daripada resource maksimum ya. Karena kalau seandainya resource maksimumnya tidak ada, terlampaui, maka proyek itu nggak bisa jalan. Tukangnya nggak ada lagi gitu ya, karena tukangnya cuma ada 50, tapi pekerjaan yang jalan itu memerlukan 55 tukang gitu misalnya. Nah, itu salah satu contoh dari constraint. Nah, berikutnya ini contoh yang sangat basic ya. Kalau di sini constraint-nya adalah L ditambah W kurang dari 13. L lebih besar sama dengan 2, W lebih besar sama dengan 2, L dibagi W sama dengan 1. Jadi nanti constraint-nya itu akan menjadi seperti ini ya. Jadi akan menjadi seperti ini. Kita masukkan dalam persamaan G. Artinya G1 itu sama dengan sekian, dan G1 itu harus lebih besar daripada 0. Jadi kita bikin dalam persamaan-persamaan di mana sisi kanannya itu adalah 0, dan ini adalah pertidaksamaan lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan, yang pasti yang sebelah kanan itu 0. Nah, gimana caranya kalau ada persamaan? Nah, ini yang agak tricky ya. Kalau ada persamaan itu kita harus bikin dalam apa ya, jawaban itu harus sama-sama persis. Jadi kalau seandainya jawaban itu adalah persamaan, kita bisa bikin seperti ini. L apa namanya, L lebih besar daripada W kurang dari 1 itu harus lebih besar daripada 0, dan L kurang dari W min 1 itu harus kurang dari 0. Jadi dibikin areanya itu adalah yang tidak boleh lebih besar dan tidak boleh lebih kecil. Jadi harus persis itu di angka 0. Ya, nanti kita akan coba lihat prakteknya seperti apa. Nah, gimana sih caranya kita untuk menghandle concern itu di dalam optimasi? Jadi di sini ini konsepnya cukup penting ya. Kita mengenal yang namanya penalty method. Artinya gini, saya nanya ke kalian, kalau seandainya di dunia nyata kita tindakan-tindakan apa saja yang dilarang sebenarnya atau melanggar constraint. Misalnya membunuh, ya kan? Membunuh itu melanggar constraint. Kemudian apalagi mencuri, korupsi, narkoba, nonton bioskop tanpa beli tiket, bajak film Disney Plus di situs bajakan, itu melanggar enggak ya? Nonton film Korea bukan pada aslinya, ya itu semuanya itu melanggar constraint harusnya ya. Apa yang terjadi di dunia kita itu, gimana sih caranya agar orang-orang itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar? Apa yang kita lakukan? Apakah kita dipasangi chip? Diapain? Ada hukum. Ada hukuman ya. Tapi kalau lihat dari konsepnya sini, artinya kan sebenarnya kalau di konsep ini yang benar ya, ketika orang itu mau masuk ke area yang terlarang atau ingin melakukan pembunuhan, dia tuh nggak bisa. Harusnya nggak bisa, karena pembunuhan itu dia nggak kenal yang namanya pembunuhan. Kalau kalian sempat, ada enggak yang sini suka lihat ini ya? Bentar. Ini saya mencoba menjelaskan sesuatu yang ini, tapi dengan bahasa yang bisa dimengerti. Kalian pernah lihat Ryan George enggak? Ada yang tahu Ryan George enggak? Pernah, Pak. Ada yang tahu ini enggak? Ryan George. Ya, tahu, Pak. Dia kan videonya kan lucu-lucu. Biasanya the first guy to ever shoplift, atau the first guy to ever feel an earthquake. Artinya sebelumnya tuh orang-orang tuh nggak pernah mengalami itu. Dia itu suka bikin komedi sketch yang seperti ini, the first guy to ever play apa gitu ya, to ever break an arm. Artinya sebelum video ini dibuat, kalau menurut dia itu belum pernah ada orang, terus akhirnya dia itu yang pertama. Nah, sama di sini, seharusnya itu tidak boleh ada orang yang masuk ke invisible, tapi masalahnya di dunia ini nggak bisa seperti itu. Artinya nggak mungkin kita itu melarang manusia itu membunuh orang. Pasti manusia itu pasti pasti akan ada yang membunuh orang ya, dengan apapun alasannya ya, akan merampok, akan ngelakuin hal-hal yang dilarang. Nah, jadi itu semua inspirasi itu diambil juga di sini. Kita namakan dengan namanya penalty method. Artinya apa? Si optimasi akan membiarkan
si agentnya itu masuk ke daerah terlarang, ya kita nggak akan ngehilangkan mereka atau bikin program supaya mereka nggak bisa masuk, gitu ya. Tapi kita biarkan mereka masuk, tetapi ketika mereka masuk, kita langsung kasih penalti atau hukuman supaya si agent tadi tidak terpilih sebagai jawaban yang terbaik. Konsep ini bisa dipahami ya, semua? Bisa dipahami semua? Paham, Pak. Oke. Nah, gimana caranya? Caranya adalah ketika mereka misalnya mencari sesuatu, contohnya di minggu lalu kalian masukkan persamaan Y sama dengan sekian X, terus ada yang pakai for juga nyarinya, ada yang pakai sin, ada yang pakai cos. Kita akan tambahkan suatu angka yang sangat besar, supaya meskipun jawaban dia itu misalnya 0 gitu ya, itu tidak akan jadi yang terbaik karena 0 itu akan ditambahkan sesuatu yang besar. Sehingga apa? Maksudnya adalah sehingga orang-orang yang lain tidak akan menggunakan referensi titik poin dia berada itu untuk bergerak. Kita kembali ke contoh yang nyari restoran. Ketika restoran itu misalnya masuk Sidoarjo gitu ya, dan ternyata restoran itu kita hanya batasannya sampai Surabaya. Orang itu diizinkan untuk pergi ke Sidoarjo, tapi ketika mereka nyicip makanan dan ngasih nilai, misalnya mereka ngasih nilai 90, nilai mereka yang 90 tadi itu dipotong dengan 75 gitu, sehingga nilainya akan menjadi 15. Jelas ya, artinya 15 tadi tidak akan menjadi personal best dan tidak akan menjadi G-best karena nilainya sangat rendah sekali. Tapi dia tetap diizinkan untuk pergi Sidoarjo, bukan berarti ketika misalnya dia sudah melewati batas di Ayani atau di mana gitu ya, ngelewat ke Gedangan tiba-tiba dia hilang dari muka bumi, nggak kayak gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan, kita kasih penalti. Jadi contohnya di sini ya, contohnya di sini misalnya ini satu constraint, kemudian apabila constraint tersebut dia itu masih berada di area yang tidak melanggar constraint, Y itu kurang dari 3,2 atau Y lebih besar dari 3,4, maka fungsi X tadi dijalankan, dihitungkan gitu ya. Itu. Tapi kalau seandainya dia masuk di antara 3,2 dan 3,4, kita tambah suatu angka yang sangat besar sehingga menjadi 2000. Sampai sini bisa nangkap ya semua ya. Ini juga sama kita perlakukan. Semuanya kita tambah 2000 sehingga kalau kalian lihat 3 dimensinya tadi, nilainya itu akan menjadi naik, ya. Percuma kita datang ke sini yang didapatkan bukan nilai terendah tapi nilai 2000 misalnya, sehingga dia tidak akan lagi masuk sebagai G-best ataupun sebagai P-best. Nah, ini sekilas tentang penalty function. Coba sih kita lihat gimana penerapannya di MATLAB ya. Jadi saya coba buka yang Pak, saya mau tanya boleh? ya boleh. Ditambah 2000 itu maksudnya supaya dia keluar dari area invisible itu, Pak, supaya dia ngeriset lagi. Bukan. Nilai lain. Bukan. Sama kayak tadi contoh saya, kamu makan ke Sidoarjo, kamu kasih poin 90 nilainya ya. Tapi poinmu itu langsung dipenalti, dipotong 75. Paham maksud saya? Ini juga sama. Nilaimu posisinya nggak akan berubah, posisinya akan tetap di situ, tetap akan masuk ke daerah invisible. Tapi ketika dia ngelaporkan berapa Y-nya, Y-nya itu sudah bukan yang optimal lagi, sudah bukan angka yang sebenarnya, tapi angkanya itu yang ditambah. Paham? Atau kamu ujian, kamu dibiarin nyontek, tapi ketika sampai ke meja dosennya, nilaimu tuh dipotong 90. Tapi kamu tetap dibiarin nyontek, gitu. Gitu ya, Aris ya. Tapi dia tuh tetap melakukan perbuatan nyontek tuh tetap melakukan. Cuman bedanya ketika dia submit ujiannya, nilainya tuh dipotong 90 gitu misalnya. Pak, kalau misalkan daerah invisible yang misalkan angka yang kita masukin misalkan akar minus gitu kan irasional kan, Pak. Kan biasanya kan nggak bisa dihitung itu. Nah, itu dia bisa keluar dari situ nggak? Dari area itu? Biasanya sih kalau dalam landscape-nya nggak akan ada invisible. Nggak akan ada irasional ya. Maksudnya di persamaan kita yang nggak akan mengizinkan adanya irasional di misalnya ya kita nyari struktur rangka baja ya nggak akan mungkin kan beratnya itu akar irasional, akar minus irasional. Akar minus gitu ya, nggak mungkin. Gitu Aris.
Tapi kalau MATLAB ini ketemu irasional, dia langsung berhenti atau dia akan ngerun terus ya? Dia akan ngeluarin bilangan irasional. Oh, langsung. Yang saya maksud invisible itu bukan jawabannya itu bilangan irasional atau rasional, bukan. Tapi misalnya ya, kamu masukin profil baja itu profil yang minimum semua di semua rangka batang, kan tetap keluar, beratnya kan tetap keluar. Cuman masalahnya kan dia ngelanggar displacement, ngelanggar stres. Nah, optimasinya membiarkan kamu tuh tetap menghitung berat struktur tersebut. Tapi supaya tidak masuk sebagai jawaban yang paling optimum, beratnya itu ditambah banyak gitu ya, ditambah 1 ton gitu beratnya. Sehingga jawabanmu tuh tidak terpilih menjadi jawaban terbaik. Tapi tetap diizinkan dia itu pakai profil yang semuanya minimum gitu ya, padahal meskipun itu enggak mungkin. Jelas? Ya, makasih Pak. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Jadi mau tanya Pak, Mm-mm. berarti kita ini nggak bisa nyeting MATLAB-nya ini supaya nggak melakukan perbuatan kejahatan ya Pak? Nggak bisa ya? Pertanyaan bagus. Sebenarnya bisa, tapi kita harus perlu satu looping lagi. Jadi gini, ketika lokasinya dia itu masuk ke lokasi yang invisible, kamu harus bikin mekanisme supaya dia itu kayak teleport otomatis gitu loh. Nah, itu kita bisa nyiapin mekanismenya. Jadi kita siapkan while gitu. While jawaban itu masuk ke dalam area yang invisible, maka apa perlakuannya? Apakah orang tersebut dipindah secara random ke area lain kayak dilempar gitu? Kayak kamu itu penyihir terus masuk ke area terlarang, terus tiba-tiba disiapin portal supaya ketika kamu masuk, kamu teleport langsung ke area yang lain. Itu bisa sebenarnya. Cuman itu tidak time efisien. Paham maksud saya? Kita nggak harus melakukan hal itu. Karena itu kan bisa jadi loopingmu itu bisa muter-muter terus gitu ya. Bisa jadi ketika kamu masuk ke area yang invisible, kamu randomkan, kamu keluarkan dia dari area tersebut, ketika kamu keluarkan secara paksa, dia juga tetap masuk ke area invisible yang lainnya lagi. Itu kan mungkin kan. Apalagi kalau areanya itu seperti ini loh. Kalau areanya itu misalnya seperti ini. Nah, ini susah. Ketika dia pindah ke sini, kamu apakan? Kamu randomkan gitu ya. Posisinya tiba-tiba berubah secara random. Ya kalau seandainya masuk ke sini, apa masuk ke sini, atau masuk ke sini. Kalau ternyata masuk ke sini, dia akan nge-looping lagi. Mungkin loopingnya bisa 100 kali, 200 kali gitu ya. Sampai dia akhirnya masuk ke daerah-daerah yang visible. Oh, jadi kemungkinan dia melakukan kejahatan terus-menerus ya Pak? Oh ya, Betul. saya nangkep, Itu yang Pak. terjadi kok sama kakak kelasmu. Kalau kalian tahu, Denalin tahu ya? Pernah Denalin sama Kristiana. Jadi mereka itu melakukan optimasi struktur, kemudian ada bracing-nya, nggak ada ketemu struktur yang bisa satisfy capacity design, strong column weak beam, kemudian lateral torsional buckling, local buckling, pokoknya semua profil-profil itu dicoba secara random awalnya. Agentnya itu kan dibikin secara random, artinya profil strukturmu itu kan awalnya random semua. Setelah itu meta heuristiknya kan pelan-pelan akan optimize sehingga ketemu yang bagus. Nah, dari awal sampai akhir mereka nggak ketemu. Si agent tersebut kayak lari-lari aja di daerah-daerah yang melanggar constraint gitu loh, nggak ketemu area-area yang melanggar yang tidak melanggar constraint. Nah, disitulah akhirnya randomnya kita nggak berrandomkan lagi, kita sengaja randomnya di area-area yang kayak kalian tuh misalnya kalau main kayak Fortnite gitu ya, atau PUBG, itu kalian diarahkan battle bus-nya tuh turun ke area yang memang tidak melanggar constraint, yang visible. Nah, itu yang kita lakukan ya, sampai segitunya kita lakukan. Padahal kita sudah pakai penalty method, kita sudah pakai apa, tetap nggak bisa. Jadi kemungkinannya itu susah. Ronaldo bisa jadi MATLAB itu looping itu sampai tak terhingga. Kalau seandainya kita ciptakan mekanisme supaya dia itu nggak masuk ke daerah yang invisible. Oh, terima kasih Pak, saya nangkep maksudnya. Oke. Ya, kalau gitu kita coba ya. Kita coba fungsi. Saya sudah siapkan satu fungsi. Di sini namanya objective function
constraint OBJ fun C. Nanti mungkin saya send aja ya ke dalam ke Google Classroom ya. Nah, di sini ada empat constraint. Sorry. Ini 3 constraint ya. Mungkin ini ya, sebentar. Ya, ini ada 4 constraint di sini ya. Constraint 1, constraint 2, constraint 3. Di mana constraint 1 itu adalah X2 kurang dari 3,2 dan X2 lebih dari 6,4 ya. Nah, artinya ini adalah area yang visible. Ini visible region. Oke, ini juga visible region, ini visible region. Nah, area yang invisible-nya mana? Area-area yang di antara 3,2 sampai 6,4. Itu area yang tidak boleh kita lewati. Tidak boleh kita lewati ya. Kemudian ini lingkaran dengan jari-jari 1. Ini juga area yang visible ya. Yang di luar lingkaran itu area yang visible, tapi yang kurang dari 1 yang masuk dalam radiusnya itu yang invisible. X tidak sama dengan -1, X1 tidak sama dengan -1. Ini visible region. Ya, tapi kalau yang sama dengan itu yang invisible. Oke, permintaannya seperti itu. Nah, apa yang kalian lakukan? Kalian tinggal bikin condition biasa. If statement ini true, artinya kalian masukkan misalnya X2-nya itu 10. Ya, artinya 10 itu kan lebih besar daripada 6,4 kan? Berarti apabila 10 lebih besar daripada 6,4 atau kurang dari 3,2, maka true jawabannya. Apabila statement itu true dan statement 2 true, artinya ini misalnya juga 10 ya, true juga, dan statement 3 itu juga true, X1-nya misalnya 2, X2-nya 10 gitu ya, kan juga true, maka objective function-nya dihitung. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Tapi kalau ternyata tidak true, artinya dia itu masuk ke yang ini tadi, yang selain ini atau melanggar constraint, kita tambah hasilnya itu menjadi 200. Nah, pertama kita coba dulu ya. Kita coba dulu saya sudah siapkan code-nya untuk draw landscape-nya. Yang pertama kita masukkan dulu objective function yang biasa. Ini objective function yang kalian sempat bikin pada saat awal-awal ya. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ya, atau kalian juga bisa pakai yang ini ya. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat gitu. Nah, ini. Nah, kita coba gambarkan ya di draw landscape-nya. Ini pakai mesh grid, kemudian kalian pakai surf contour, kemudian ini pengaturan. Ini kalian nggak perlu hafal, nggak apa-apa, karena kan kita bukan untuk bikin kayak gini kan. Nah, ini saya coba tunjukkan ke kalian gambarnya seperti apa. Ya, ini fungsi Y, fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Setuju ya? Bentuknya kan kayak akan menjadi kayak sphere atau bola. Nah, ini bentuknya ya. Kalau seandainya cuman Y sama dengan X kuadrat kan harusnya kan kayak gini aja kan bentuknya kan, melingkar kayak gini kan. Tapi karena ini 3 dimensi, bentuknya kayak bola. Kayak bola yang dipotong. Oke, sampai sini oke ya untuk fungsi ini ya. Nah, sekarang kita kasih constraint nih di sini. Apa aja constraint-nya? Ya, constraint-nya ini tadi. Jadi nanti sebagian akan kepotong, kemudian dalam lingkaran kurang dari 1 nanti nggak boleh masuk, dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Kita ganti draw landscape-nya menjadi OBJ function C. Kemudian saya kasih figur ya, supaya nggak kehapus yang tadi. Kemudian saya run. Nah, ini hasilnya. Bentar. Nah, ini yang tadi ya, punyanya kalian tadi. Nah, kemudian ini hasilnya. Kelihatan yang saya maksud ya? Artinya nilainya itu ditambah 200 semua. Yang melanggar constraint kan yang ini.
garis Y9 min X. Saya tambah 200, jadi kayak pedang samurai gini. Artinya ketika dia sampai di 1,1, langsung nilai jadi 200. Yang di lingkaran juga sama. Harusnya yang lingkaran ini kan yang optimal, yang paling rendah kan titiknya kan. Tapi ternyata tidak. Ketika kalian sampai ke lingkaran, nilai itu akan ditambah 200. Kalian nggak jadi lagi optimal, nggak jadi lagi yang paling rendah. Nah, kemudian di sini kalian antara 3,4 sampai 6,2, 3,4 sampai 6,2, 3,2 sampai 6,4, itu kita juga tambah dengan constraint 200. Ya, artinya ketika kalian sampai di sini ya, nilai kalian tuh ditambah 200, sama kayak ujian. Kalian dapat 100, dihukum di minus 90. Nilai kalian cuma jadi 10. Atau kalian mesen restoran, nilai restoran harusnya 95, restoran cuma jadi 25 karena dipangkas jadi 70 poin. Artinya ya udah dibiarin aja. Kamu ngelanggar aturan enggak apa-apa. Toh ya nilaimu nggak akan tinggi kalau kamu nyontek. Atau kamu kalau misalnya pergi Sidoarjo ya, nilai makananmu, restoranmu nggak akan dapat optimal. Toh ya juga nggak akan terpilih sebagai jawaban yang terbaik. Nah, konsep ini yang mau kita pakai ketika seandainya kita mendapatkan constraint. Sampai sini kalian bisa nangkap yang dimaksud? Jadi tujuannya ini kita cuma biar tahu daerah invisible-nya itu di mana ya, Pak? Tujuannya adalah ya invisible-nya, ya kalau tujuan gambar ini ya sih, supaya kita bisa ngelihat, kasih contoh dengan jelas daerah invisible-nya seperti apa. Tapi tujuan utamanya kenapa kok kita tambah 200 bukan supaya kelihatan secara visual, tapi ketika kita kerjakan dan kebetulan jawaban yang terbaiknya di sini, ini nggak akan terpilih menjadi jawaban yang terbaik. Yang terpilih paling yang di sekitarnya sini, yang di bawah-bawahnya ini. Gitu. Karena kan aslinya daerah ini kan daerah yang tidak terpilih kan. Tapi kita biarkan mereka itu masuk ke situ. Jadi yang nakal-nakal tadi, agent-agent nakal tadi biarin aja ke situ. Tapi dia nggak akan terpilih. Pak Dodi mau nanya, Pak. Kalau misal nanti iterasi keberapa gitu, ada yang di daerah invisible-nya, Pak, yang ditimbul itu yang ditolak cuma nilai Y-nya, tapi keberadaannya dia tuh tetap ada dan dia boleh iterasi lagi lanjut. Boleh, betul. Ini pertanyaan bagus. Jadi mereka itu tetap diizinkan berada di sini, koordinatnya juga tersimpan, misalnya di X nomor 5 gitu ya, dia berada di 0,0. Mereka tuh tetap ada keberadaannya. Cuman Y-nya itu dimodifikasi. Sama seperti kalian ngerjain ujian tapi ketahuan nyontek, yang kalian kerjakan tuh benar karena kalian nyontek. Tapi kerjaan yang benar tadi itu saya nilai 10, bukan saya nilai 100. Dia tuh tetap ada keberadaan di situ. Nah, tujuan dari optimasi kan untuk mencari agent mana yang berada di lokasi mana yang nilai itu kan paling tinggi kan. Dalam artian di sini kan ini kan program minimasi, artinya yang semakin rendah semakin bagus. Kalau maksimasi kan nilai ujian tadi ya, semakin tinggi semakin bagus. Nah, biarin aja dia itu ngelanggar constraint, tapi dia nggak akan terpilih karena ada agent lain yang nilai ketinggiannya atau nilai setnya itu jauh lebih rendah. Tapi kita tetap biarkan dan bisa jadi orang ini sadar di iterasi selanjutnya dan akhirnya pergi lagi ke daerah yang tidak melanggar constraint. Itu mungkin. Oke, yang lainnya bisa dipahami? Pak, kalau nambahnya atau nguranginya bebas ya Pak? Nggak ada ketentuan sebesar apa atau bagaimana? Nah, ini juga pertanyaan bagus ya. Jadi nantinya gini, untuk soal-soal yang gampang, dalam artian ini termasuk soal yang gampang ya. Karena kalian bayangkan ya, dari 100% area yang diizinkan, paling ini cuma berapa persen sih? Paling nggak nyampe 20% areanya yang melanggar constraint. Untuk area-area yang gampang, itu kalian tambah angka berapapun, let's say ini kan scale-nya kan antara berapa ya? Antara 0 sampai 400 kan di sini kan, atau 0 sampai 200 kan di sini. 0 sampai 200. Ya kalian tambah 200 lagi, itu enggak apa-apa, sehingga jadi double nilainya. Atau kalian tambah 1000, kalian tambah 1 juta, kalian tambah 10 juta, itu tetap enggak apa-apa. Tapi ada kalanya constraint itu sangat susah ya. Artinya constraint itu mungkin ada 10, ada 11, ada 12. Which is itu terjadi ya di teman-teman kalian yang optimasinya struktur. Kalian ngerti nggak pasal-pasal SN itu kan ada banyak.
Ya kalian ngerjain tugas baja aja ada berapa sih yang kalian cek? Lateral torsional buckling, lokal buckling, rumus interaksi, VU kurang dari VNN, NU kurang dari VNN, belum lagi defleksi. Pokoknya ada banyak. Angkatan kalian aja, kalau nggak salah itu yang kemarin sempat presentasi di DS, Evelyn sama Ansela itu ada 12 constraint kemarin itu ya, artinya sangat banyak. Nah, kadang-kadang saking banyaknya constraint-nya, kita kasih hukuman yang sangat berat, itu bisa saja semua orang tuh ngelanggar, karena saking ketatnya ya, dalam suatu negara tuh hukuman tuh saking banyaknya, kalian ngelakuin ini aja bisa dihukum, ini aja bisa dihukum, akhirnya nggak ketemu kondisi di mana kalian itu tidak pernah melakukan sesuatu yang baik, karena sedikit-sedikit kalian melakukan yang jahat. Nah, itu nanti ada teknik yang lain yang namanya adaptive penalty. Artinya kalau kalian bikin 10 kesalahan, kalian dihukumnya 10 kali lebih berat daripada orang yang hanya melakukan 1 kali kesalahan. Jadi misalnya ya, ini ditambah 200 kalau melanggar 1 constraint, tapi kalau melanggar 2 constraint ditambah 400, melanggar 3 constraint ditambah 600. Itu ada namanya adaptive constraint. Nah, itu mungkin bisa kita otak-atik kalau ternyata area yang tidak terlanggar constraint-nya itu cukup sedikit gitu ya. Kita terpaksa harus otak-atik itu. Tapi kalau selama yang gampang-gampang aja, kita nggak perlu lakukan itu. Kita kasih aja angka yang sangat besar gitu ya. Even 1 juta, 1 miliar gitu masih bisa jalan programnya. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Ronaldo tadi, Iya, Pak. kita bisa tambahkan angka yang paling maksimum yang ada di dalam landscape, misalnya landscape yang paling maksimum itu 200, ya kita tambah 200, sudah cukup kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya kita agak males dan kita tahu kalau areanya ini tidak banyak yang melanggar constraint, kamu tambah 1 juta, 1 miliar pun tetap jalan programnya. Dalam artian, ya tetap aja akan ketemu area-area yang tidak melanggar constraint ya. Yang melanggar constraint nanti tambah 1 juta itu nggak ngefek. Tapi ketika kesalahan-kesalahannya itu ada banyak sekali dan memaksa kita itu memberikan hukuman yang kecil dan yang besar untuk tiap-tiap pelanggaran yang dilanggar, nah itu kita perlu hati-hati ngasih bobot pelanggarannya. Mungkin yang kesalahan kecil tadi kita kasih yang sedikit. Menjawab pertanyaannya? Menjawab, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Nah, ini constraint optimization ya. Caranya gimana sih? Caranya cuma seperti ini. Oke. Nah, gimana caranya kalau saya mau koneksikan ke PSO saya? Ini saya pakai apa ya? SPSO ya kemarin ya. Ini SPSO saya ya yang kemarin ya. Saya pakai rumusnya FOBJ. Nah, di sini kita kan punya yang namanya OBJ Van C kan di sini ya. Sebenarnya kalian bisa tambahkan satu line, jadi kalian ginikan aja. FOBJ sama dengan add OBJ Van C. Nah, ini bisa. Jadi seolah-olah OBJ Van C ini itu yang namanya itu alias, dijadikan alias FOBJ. Kalian nggak perlu lagi ganti di sini OBJ Van C, terus bawahnya ganti OBJ Van C lagi. Cukup kasih satu line ini. Jadi kalau kalian punya fungsi nomor 11, fungsi nomor 12, sebenarnya yang kalian lakukan cuma kayak gini aja sebenarnya ya. Nah, kita coba run sih sama SPSO-nya gimana. Oh, sudah selesai ya. Sudah selesai. GBase fitness-nya adalah 1, GBase log-nya adalah 0,68, 0,73. Apa alasannya? Alasannya kita coba nyalakan ini ya, nyalakan ini supaya bisa kelihatan. Ctrl T. Kita coba nyalakan ini supaya bisa kelihatan. Oh, ada tekannya. Coba saya run. Nah, ini yang terjadi ya. Dia itu akan berkumpul di area yang bukan 00 tapi di sekitar 00. Mungkin constraint lingkarannya terlalu kecil. Saya Ctrl C kan dulu aja. Mungkin objective function C-nya saya perbesar. Misalnya lebih besar daripada 3 gitu. Supaya lebih kelihatan.
Kalau ini saya draw landscape, saya run, jadinya kayak gini. Nggak tahu, masih besar atau kecil ya. 3, mungkin saya ganti 10 aja deh, 10. Saya ganti 10. 10 berarti dia jari-jarinya berapa ya? 3 koma ya. Draw landscape. Nah, ini. Jadi nanti harusnya si agent-nya akan berkeliling di sekitar sini ya. Nggak akan ngumpul di tengah-tengah. Nah, coba sih SPSO-nya kita run. OBJ Fun C. Kita run. Udah selesai. Loh, kok udah selesai ya? Oh, sorry, di sini. Nah, dia harusnya nggak akan ngumpul di tengah-tengah. Kalau tadi kan kalian ngelihat kan, dia dengan cepat berkumpul di tengah-tengah. Tapi enggak. Karena yang di tengah-tengah ini dia melanggar constraint, jadi dia enggak ngumpul-ngumpul di tengah-tengah. Ya, tengah-tengahnya itu enggak akan terkumpul. Jadi dia agak ngacak nanti. Ya akan berputar di sekelilingnya ini. Atau dia karena ada satu yang sudah ke area yang ini, akhirnya kecenderungan dia ngikuti yang area sini ya. Karena ya secara random, kan sebenarnya kan semua jawaban kan akan benar kan, yang di sekitar lingkaran kan akan sama-sama rendahnya. Cuman karena mungkin beberapa sudah ketemu yang di sini, ya udah ini yang dicari. Jelas ya sampai sini ya. Ini saya Ctrl C. Beda dengan kalau seandainya kita nggak pakai OBJ Fun, kita nggak pakai constraint ya, pakai yang OBJ Fun biasa. Kalau kita run dengan cepat, dia akan ngumpul ke tengah. Karena jawaban yang terbaik ada di tengah. Sedangkan yang tadi jawaban yang baiknya kan ada banyak kan, ada melingkar-melingkar di antara lingkaran tadi. Oke? Nah, ini sudah konvergen. Ada yang mau ditanyakan enggak untuk soal ini? Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas semua, kita langsung tugas saja. Tugas ya. Yang SOS-nya kemarin saya kasih di mana ya? Ada di mana ya? Oh, saya upload di Google ini ya. Google Classroom ya. Classroom ada, Pak. Oke. Nah, kalian kan kemarin kan nyari fungsi ini kan. Sekarang kalian sudah bisa loh menyelesaikan fungsi-fungsi teknik sipil. Saya ambil contoh ya. Nanti kalau kalian scroll ke bawah, nah kalian bisa mulai ngerjain soal-soal ini. Di sini ada soal cantilever beam. Ya, jadi cantilever beam ini soal untuk mencari gambarnya ini pisah-pisah, ini nggak enak. Ini soal contoh soalnya. Jadi ini ada 5 beam dengan bentuk yang beda-beda, kemudian ini ada thickness-nya, kemudian ini ada ukurannya karena persegi ya, hollow, persegi. Dia ada, tapi tengahnya bolong, ini ada ukurannya dan ada thickness-nya. Nah, kalian diminta untuk mencari dimensi yang paling optimal, tapi tidak melanggar constraint defleksi kayaknya ya, displacement. Nah, caranya gimana? Kalian lihat aja, di sini sudah ada. Jadi minimize fx sama dengan 0,0624, x1-nya tambah x2 tambah x3 tambah x4 x5. Oke, jadi x itu adalah height dari orbit xi untuk each beam. Artinya ukuran dimensi dari persegi panjang tadi ya, berapa?
lebar sama tingginya untuk masing-masing. Fungsinya simple, kayaknya ini banyak yang dicoret ya, karena cuma hanya 0,0624 dikalikan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. Ya, ini mungkin koefisien dari berat jenis dikalikan panjang dan seterusnya kelihatannya. Nah, di mana constraint-nya adalah ini. Constraint-nya adalah 61 dibagi X1 pangkat 3 ditambah ini harus kurang dari 1. Kalian bisa kan sekarang kan mengaplikasikan yang tadi kan. Kalian kasih kondisi aja apabila ini jawaban ini kurang dari 1, maka tidak melanggar constraint, sehingga berat yang tadi di atas itu kita perform, else melanggar constraint. Ya, jelas ya. Ini soal nomor 1. Kemudian ini soal nomor 2, tapi soal nomor 2 ini kelihatannya ada salah formula di sini. Nggak apa-apa, kalian coba kerjakan aja sambil saya cari ya, formula yang salahnya ada di mana. Jadi nomor 2 ini soalnya adalah minimize I-beam deflection. Jadi I-beam deflection itu ini. Ya, ini soalnya dikasih beban P, kemudian ini ada L-nya, kalian diminta untuk nyari dimensinya mana yang paling kecil, kemudian soalnya itu adalah ini, di mana cross section area itu harus kurang dari 300, artinya pakai luasan aja ya, luas sayap, kemudian dikurangin badannya, itu harus kurang dari 300. Kemudian syarat kedua adalah ini, kalau syarat kedua ini kan cuman sekedar syarat PL per EI ya paling ya, ada inersianya soalnya di bawah sini, harus kurang dari 56. Oke, nanti kalian baca. Kemudian soal yang ketiga, 15 bar planar ini nggak usah kayaknya, karena ini per finite element. 52 bar juga per finite element. 2 soal ini aja, coba sih kalian kerjakan. Bisa nggak? Mau nanya, Pak. Hmm. Kalau yang cantilever tadi kan ada constraint-nya cuma 1 kan, Pak? Benar. Nah itu sebenarnya kalau kita lihat SNI kan ada banyak. Itu Benar. supaya jadikan 1 dengan semua variabel di dalamnya, include semua kan memang simpel, tapi itu gimana caranya ya, Pak? Caranya kan seperti yang contoh tadi kan? Enggak, maksudnya kita jadi buat persamaan baru kalau 61 dibagi X1 terus di plus berapa dibagi X2 tadi semua jadi kurang dari 1 itu, Pak. Oh ya kan Bukan jadikan di 1 aja, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X berapa tadi kurang dari berapa. Oh itu langsung semuanya terus disamain gitu ya, Pak? Iya, itu satu persamaan. Oke. Iya, Pak. Kalau ada 12 persamaan ya ada 12 constraint nanti. Ini saya coba kasih contoh aja ya. Ini punyanya, saya sempat simpan kayaknya. Punyanya untuk menunjukkan kerumitan sampai seberapa rumit. Ini punyanya kakak kelas kalian. Mana ya? Nah, ini punya kakak kelas kalian ya, namanya Ferdian dan Vania. Jadi dia itu ada, nah ini yang saya bilang ya, dia kan nyari optimasi pondasi kan, dia nyari untuk shear force konkret, dimasukin rumus-rumusnya, beton 1 dan sebagainya, geser 2 arah, constraint shear, constraint muka air tanah, bearing capacity, rumus-rumus yang di tanah itu dimasukkan, luas tulangan. Jadi ini cuma objective function loh, tapi kita ngitung segini banyak karena ada constraint. Nah, terakhir constraint-nya itu ini semua. Nah, constraint F bearing-nya, kemudian VU kurang dari VVC, VU kurang dari VVC 2 arah, VUB kurang dari VVC, F shear lebih besar daripada 1,5, dan seterusnya. Tapi untuk ngitung ini semua perlu 315 baris ya untuk ngitung ini semua. Jadi kalau seandainya ini semua masuk, maka oke, dijalankan. Tapi kalau tidak masuk, nah dia nanti akan menambahkan biaya, tapi biayanya itu tergantung dari constraint yang terlanggar. Jadi kalau seandainya
ininya terlanggar, berarti kan ini jadi 1 kan. Kalau ini nggak terlanggar, ini jadi 0, artinya nggak akan menambah constraint. Ini contoh tekniknya dia untuk nyiptain ini. Oke. Nah, sekarang saya minta kalian untuk coba kerjakan dulu 2 soal ini tadi, yang cantilever beam dan I-beam. Mungkin setengah jam ya, setelah itu nanti silakan dipresentasikan. Dan kalian sudah ada kunci jawabannya, jadi paling gampang itu adalah coba sih masukkan kunci jawabannya. Untuk ini X1, X2, X3, X4, X5, itu kunci jawabannya mungkin di bawah ya, ini editor yang ngatur bukan saya. Nah, ini kunci jawabannya. Kalau kalian masukkan 6,01, kalian kalau masukkan angka kayak gini, terus kemudian ketemu jawabannya sekian, berarti kalian sudah benar. Ini jawaban nomor 2 ya, 80, 50, 0,9, 2,32179, ini F minimumnya. Ya. Oke. Silakan kalau gitu dicoba. Yang lainnya gimana? Jelas semua kah? Agnes, Tommy, siapa lagi ya? Michael, Alexander. Jelas nggak kira-kira? Jelas, Pak. Oke. Oke, karena ininya juga sudah ada ya, sudah ada, saya stop share aja ya. Kalian silakan kerjakan. Nanti mungkin saya minta 5 orang lah untuk presentkan codingnya seperti apa dan juga run hasilnya seperti apa. Pak Dodi ini yang tadi nggak dikasih dah, Pak. Yang mana? Yang apa code yang tadi. Katanya Oke, belum. ini coba saya upload ya, saya uploadkan.
Oke, ini saya sudah upload ya di Google Classroom code yang khusus Objective Function C. Ya, nanti kalian bolehlah modif dari situ. Pak, itu lower bound-nya 0,01 itu ya, Pak? Ya, lower bound-nya sesuai Oke. dengan masing-masing. Kalau di mana? Cantilever ya. Iya, yang cantilever, Pak. Kalau cantilever, di sini tulisannya 0,01, upper bound-nya 100. 100. Hmm. Oke, Pak.
Pak mau tanya, untuk yang cantilever ini memang tidak ada buat thickness-nya ya Pak? Buat fitnessnya, Thickness-nya. oh thicknessnya nggak ada. Di Oh situ ya, nggak ada. Ya, makasih Pak. yuk. Eh, Tolong perhatikan sebentar. Salah pencet. Kelihatan ya share screen saya ya. Ini saya ambil dari paper lain. Ini harusnya ada pangkat 3 di sini. Di sini tidak ada. Kalian nanti tambahkan pangkat 3 ya. Jadi ada pangkat 3-nya di sini. Oke. Sebentar ya, saya matikan video dulu. Mau ke belakang.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Siapa yang sudah selesai satu nomor? Pak, saya yang SPSO-nya bisa ngeran, cuma yang di draw itunya kok nggak bisa gambar ya, Pak? Nggak perlu kok, draw-nya cuman sekedar Oh, oke oke. buat contoh yang tadi aja. Hmm. Nggak usah di draw. Kalau gitu tak biarin plus 200 ya, Pak, ini yang constraint-nya tadi. Em, Nah, jawabannya kan cuma satu kan, 1 koma kan, setahu saya ya. Jawabannya, kunci jawaban ini kan yang optimumnya kan 1 koma. Kamu plus 200 aja nggak apa-apa sih. Soalnya jawabannya ini bukan ribuan ya, tapi 0,001 gitu ya jawabannya. Jadi nggak apa-apa, tambah 200. Oke, Pak. Oke. Yang lain, eh, susah nggak sih ini? Gimana? Pak, saya mau tanya, Pak. Hmm? Yang untuk ngisi Y sama dengan itu diisi apa ya, Pak? Yang if cons 1 sama dengan itu, terus ada Y sama dengan sum X pangkat 2 itu diisi apa ya, Pak? Yang mana? Yang di coding yang ada Ini kenapa? yang sum itu saya nggak paham, Pak. Itu maksudnya. Ini kan jawaban dari yang X ini kan. Yang X ini kan yang dikirimkan oleh SPSO-mu. SPSO-mu kan membuat X-nya secara random, kemudian dimodif, ditambah V. Kemudian kan akan dilemparkan X-nya ke dalam objective function-mu yang ini. Jadi ya, berapa yang masuk, ini kan dalam function kan, ya tergantung X yang masuknya berapa. Kemudian diserap nanti sama ini. Sama dengan ini juga, X yang masuk tuh apa aja nanti diserap sama yang ini. Oh, jadi persamaannya masuk di sini ya, Pak? Bukan persamaan, X-nya itu yang masuk apa aja, misalnya 10,20. Ya akan keserap sama ini. Yang pokoknya yang diserap sama yang ininya kan bisa tergantung kita, kalau masukkan sendiri juga bisa. Orang lain yang masukkan juga bisa. Misalnya ya, saya masukkan berapa gitu misalnya 10,30. Ya udah dihitung sama dia 1000 ketemunya. Saya masukkan 10,3, 109. Artinya apa sih? 10 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 kan? 3 pangkat 2 kan? Atau sum 10,3 pangkat 2 kan? Gini kan? Kok 169 ya? Bentar-bentar. 10,3. Oh, itu ditambah dulu, Pak. 10 tambah. Ininya di sini. Nah, 109. Benar. Jadi tergantung apa yang masuk di sini. Yang masuk 1030 ya jadinya 1000. Soalnya 100 tambah 900. Gitu ya, Ronaldo. Oh, iya, Pak. Jangan lupa yang ini ya, pangkat 3 ya. Ini enggak tahu, paper saya kelewatan ini, pangkat 3-nya. Kalau enggak kan enggak jadi inersia juga kan. Inersia kan pangkat 4.
Oke, gimana semua? Ada yang mau coba share screen kah? Mungkin satu nomor ada yang sudah selesai. Rasanya kok error ya Pak, tapi ya. Nggak apa-apa. Coba di share screen kan aja, Ronaldo. Yang ini Pak. Kok ada katanya ada error di line 2. Oke, coba saya cek ya. Errornya ada di mana. Not enough input argument. Dari tadi saya coba ini kok enggak aneh, saya bingung salah di mana. Yang di SPSO-mu yang salah. Coba. Nah, lower bound sama upper bound-mu itu cuma 2. Artinya dia generate randomnya itu cuma 2 kolom, padahal X-mu kan ada 5. Makanya not Oh enough iya, input lupa. argument. Nah, coba sih di-run bisa nggak? Itu velocity-nya juga nolnya kurang. Iya, velocity-nya pakai 0 saja kalau mau. Line 5. Dari objektif 4 dan 5. Itumu. Apa alasanmu masukin F objektif 4? Bukannya yang line 2-mu di-cut aja. Line 2-mu itu di-cut. Kamu ngapain lagi memerintahkan dia untuk masuk ke dalam fungsi objektif 4-mu, kayak looping kayak Inception lah, mimpi di dalam mimpi di dalam mimpi di dalam mimpi lagi. Di-cut. Jadi yang ini dipindah kemana Pak? Dipindah ke line 5 dong. Oh iya. Jadi dia coba masuk ke dalam F objektif, ketemu lagi hal yang sama. Terus tiba-tiba di line 5 disuruh lagi masuk ke F objektif. Nah, ditambah 200. Oke, mungkin jalan sudah ini. Nah, jalan. Benar nggak jawabannya tapi? GBS-mu berapa? Nggak ada. Coba ketikin GBS-mu. GBS Witness namanya ya. Ketik aja. Kok keluar terus ya Pak? Iterasinya kok nggak bisa di-tak close, kok keluar terus. Mana? Iterasinya ini kok keluar terus. Nggak kelihatan nih. Nggak. Kelihatannya selesai punyamu sudah. Yang keluar terus yang mana? Mungkin Pak. Apa? Animasinya mungkin Pak masih jalan. Iterasinya keluar terus. Oh, masih busy ya. Oke. Iterasi kenapa keluar terus? Coba sih kamu scroll ke bawah di programmu. Coba scroll lagi ke bawah. Nah, animation-nya berjalan soalnya. Matikan aja, Ctrl R gitu. Terus command Windows-mu kamu Ctrl C aja. Ctrl C. Nah, ya coba diulangi. Ctrl C itu berarti kayak dihentikan gitu ya Pak? Iya, masa baru tahu? Wah, gawat ini. Kok saya baru tahu ada. Kok saya baru tahu kalau kalian semua baru tahu? Ini berarti saya akan. Nah, itu ketemu di base fitness-mu minus 200 ya, masih salah berarti. Nggak tahu jawabannya benernya berapa. Apa ditambah iter ya? Enggak, kalau dia sudah minus 200 artinya ada something yang salah. Ini, Kenapa Pak. kok? Jadi minus 1.
Bukan, itu minus 1 pangkat 99. Ada something yang salah. Coba sih lihat constraint-mu. Coba cek constraint-mu. Ya, constraint 1. 61 dibagi X1 pangkat 3, ditambah 37 dibagi X2 pangkat 3, 19, X3 pangkat 3, 7, X4 pangkat 3, 1, X5 pangkat 3. Ditambah kurang dari sama dengan 1. Harusnya sudah benar ya ini ya, subject to. Terus saya tahu. Coba kamu masukkan kunci jawabannya, Ronaldo. Jadi gini, kamu line satunya mulai dari function, mulai dari dari situ. Dari situ kamu copy sampai ke belakang. Functionnya nggak usah di copy, cukup y-nya aja. Sampai line 1 aja, sampai akhir line 1. Nah, Ctrl C. Terus Ctrl V di command Windows. Terus kemudian kamu masuk ke X, X-nya kamu hapus, yang di dalam kurung itu, X-nya, tapi tutup ya, kurung matrix, coba kurung buka matrix. Nah, kamu kurung buka, itu kurung kurawal, kurung buka matrix kotak ya. Kita coba masukkan kunci jawaban ya, jadi ini buat yang lain juga. Kunci jawabannya adalah 6,018 6.018 78, 78 kemudian koma 5,303, 5.303, 5-nya kelebihan. Koma 4,495, 3,5, 2,16. Coba kalau kamu enter hasilnya berapa? Ini berarti nggak ngelanggar constraint ya, 1,34 ya. Nah, kamu lihat GBase location-mu. Coba kamu double klik GBase location-mu. Nah, kamu ketemu keanehan enggak apa yang terjadi di sini? Kamu sudah kasih batasan 0,01, tapi ternyata dia masih ngelewati. Artinya, kita juga perlu kasih yang namanya constraint untuk batasan. Paham ya, Ronaldo? Oh, soalnya ada yang minus Ya, banyak ini ya, Pak. kita bilang ini bocor. Artinya kamu sudah ngasih 0,01 sampai 100, tapi kok dia bisa nembus 0,01? Ya mungkin aja, kita nggak ngatur kan. Nah, kita bisa kasih ini, atau kamu bisa kasihnya itu di PSO-nya. Cara ngasih di PSO-nya, di PSO-nya kamu coba balik ke F objektif. Ini di close ini ya, Terus Pak. nggak apa-apa. Balik ke ini. Jadi ada dua hal ya. Pertama, kamu bisa kasih constraint 2, constraint 3, artinya kalau lebih besar daripada upper bound, maka dikasih penalti, kurang dari upper bound dikasih penalti. Jadi bisa dikasih constraint tambahan, atau di SPSO-mu coba sih kamu modif. Nah, di sini kamu modif di bagian sebelum FOBJ yang coba sih scroll ke bawah lagi. Nah, naik ke atas. Naik lagi. Pas update velocity, update location. Nah, di sini bisa jadi V-mu itu menghasilkan pergerakan arah negatif yang sangat besar, terus akhirnya ditambahin, terus tiba-tiba kamu keluar dari area 0,01 sampai 100 di sini. Maka kamu perlu kasih di line 30, coba kamu enter, setelah line 30, setelahnya, kembalikan aja Ctrl Z lagi, Ctrl Z. Nah ya,
paling kanan, kursornya arahkan ke kanan di line 30, terus enter. Nah, ini kamu bisa kasih coding seperti ini. X dalam kurung, coba sih ketik X dalam kurung I, koma, gimana ya cara ngasihnya ya? Bentar-bentar saya mikir dulu ya. Ini coba ya, bisa gagal juga ya. X dalam kurung, ketik aja X dalam kurung I, titik 2, tutup kurung, kurang dari, ketik kurang dari, ya LB, tutup kurung, sama dengan, coba itunya dikopas, di yang tadi kamu tulis itu sebelum sama dengannya dikopas, ya itu, Ctrl C, terus Ctrl V, X-nya, X yang setelah sama dengan, dihapus, diganti LB, I-nya diganti 1, terus tutup kurung. Ini diganti 1 juga nggak? Enggak. Nanti saya jelasin di pertemuan selanjutnya. Ya, tutup kurung. Titik 2, bukan tutup kurung, sorry. Tutup kurungnya mungkin kelebihan, ya, titik koma. Titik koma. Bukan. Titik koma. Oh, ini. Ya. Oh, Ctrl S, coba sih kamu ulang lagi nih run-nya, bisa enggak? Ngelanggar constraint enggak? Kamu run ulang. Ctrl S, Pak. Iya, udah. Run. Nah, coba lihat GBS fitness-nya. Nah, nggak ngelanggar kan? Nanti saya jelaskan ya, itu namanya teknik constraint handling di minggu depan. Nah, tinggal kamu nanti improve aja. Improve, improve PSO-mu, mungkin iterasi yang kamu tambah, supaya jawabannya kan, kunci jawabannya kan 1,339 kan? Punyamu kan 1,341 kan? Mungkin kamu aksiternya kamu tambah, agent size-nya 10, karena saya terlalu sedikit, mungkin jadi 30 gitu. Nah, itu kan sudah mulai ya, improve ya, 1,34 ya. Sama ya jadinya. Nah, ya udah, harusnya hasilnya benar ya, 1,3399 kan 1,3400. Oke, berarti Ronaldo bisa nomor 1. Yang lainnya, ada yang kesulitan nggak? Kalau kesulitan, coba kita jadikan PR aja. Nanti minggu depan kalian coba present codingnya. Gimana? Setuju? Atau ada yang mau ditanyakan? Semua? Ronaldo paham ya? Berarti ya, apa tadi yang kurangnya ya? Saya agak kurang paham yang pas melanggar constraint itu tahunya dari mana ya, Pak? Taunya dari mana? Melanggar constraint apa? Melanggar constraint yang batas bawah, atau melanggar constraint yang 1 dibagi X1 kuat, X1 pangkat sekian, pangkat 5 gitu, atau yang mana? Yang melanggar constraint yang batasnya itu, Pak. Batas bawah itu kan, yang kamu tanyakan kan, batas bawah, batas atas kan. Ya, Kamu tadi sempat melihat kan GBase location-mu, GBase log-mu. Coba nanti line yang tadi saya tambahkan, yang saya diktekan, kamu persen, kemudian kamu run ulang, kemudian kamu klik GBase log. GBase log itu artinya apa, Ronaldo? Lokasi Yang terbaik kan? lokasi yang terbaik. Nah, itu berapa tadi lokasi yang terbaik? Lokasi yang terbaikmu kan minus 400, minus 300, benar nggak? Oh, ya. Ada Itu nggak kan, ukuran yang minus 400? oh, itu kan yang dibatasi yang 0,01 sampai 1. Nah, iya, tapi karena kita tidak ngontrol
apakah jawaban itu lewati batas bawah atau batas atas, dia dengan sendirinya bisa keluar sendiri. Sama kayak kamu melihara domba, dombanya lupa kamu kasih pageri. Kamu di awal sudah naruh dombanya itu di dalam kandang, tapi kandangnya lupa kamu kasih pagari. Kamu pagari itu lupa. Cuman dombanya sudah kamu kasih larangan, dilarang ngembek 3 kali berturut-turut gitu ya. Kalau udah dipukul gitu dan sebagainya itu sudah. Cuman kamu lupa ngasih kandang sehingga dia bergerak keluar kandang itu. Nah, di sini kita kontrol. Kalau ternyata dia keluar kandang, maka kita paksa dia nempel ke dalam pinggir kandangnya. Itu namanya teknik constraint handling. Oh, jadi yang tadi problemnya tuh yang bisa problem tuh bukan yang di persamaan Y-nya ya, Pak ya. Tapi Yang persamaan Y-nya tadi kamu sudah akali dengan tambah 200 kan tadi. Makanya dia nggak Oh. melanggar constraint. Karena jawaban yang di luar kandang pun juga ngeluarin jawaban. Ya kan? Oh iya, Pak. Yang X-nya yang masalah berarti ya, Pak. Benar. X-nya masalah. Makasih, Pak. Oke. Yang lain gimana? Terlalu susah nggak sih materi kita hari ini? Kok kalian pasif-pasif hari ini? Yangki gimana? Tommy, Alexander, Haris, Lumayan, Pak. lumayan susah atau gimana Yangki? Kalau Tommy gimana Tommy? Punya saya tadi yang melanggar yang batasan, Pak. Tadi saya stuck di sana. Kok nggak sama terus jawabannya? Oke. Nanti Ronaldo bisa ya, kamu kopikan line saya tadi di grup WhatsApp, biar nanti teman-teman yang lain nanti modif ya. Oh iya. Kita bahas constraint handlingnya di depan, di minggu depan. Tolong kalian nanti semua selesaikan ya, codingnya minggu depan nanti. Coba sih bersekian belas ini nanti kalian coba presentasikan jawabannya kalian secara cepat. Walaupun nggak ketemu pun nggak ada masalah ya. Saya nggak kepingin kalian juga pada akhirnya ngopi semua dari punya Ronaldo gitu. Nggak. Tapi kalian presentasikan aja mana yang kalian bingungkan. Saya nanti bantu benerkan pada saat presentasi nanti. Jadi kalau sampai ternyata sudah nyoba 2-3 jam nggak ketemu salahnya masih error, ya udah nggak apa-apa. Nanti kalian tunjukin minggu depan, Pak ini errornya di sini, di nomor 2 errornya di sini, atau jawabannya kok tidak sama dengan kunci jawaban, apa yang salah. Gitu ya semua ya. Jelas? Jelas, Pak. Oke, minggu depan nanti saya ajarin constraint handling, teknik untuk menghandle constraint supaya ketika dia itu di luar batasan, ada beberapa teknik, sama kita kerjain 1-2 soal lagi, 2 soal yang lebih rumit lagi untuk constraint optimization. Nah, kalau constraint optimization ini sudah selesai, harusnya kalian yang berminat untuk skripsi optimasi itu sudah bisa jalan. Karena sudah selesai, metodenya sudah jadi ya, tinggal kalian nyari problem aja yang rumit seperti apa. Nah, itu nanti itu akan kita jadikan tugas akhir. Ya, problem yang rumit nanti kalian presentkan tugas akhir atau UTS ya, nanti saya kabari ya. Terus setelah itu setelah kalian presentkan ya udah kalian lulus dari meta heuristik ini gitu. Oke? Kalau Pak, project UTS-nya gimana, Pak? Project UTS-nya kemungkinan besar itu adalah kalian cari paper yang nanti kalian akan solve-kan problemnya, tapi kalian belum sampai selesai dulu. Kalian harus bisa identifikasi apa itu constraint-nya, apa itu objective function-nya, dan apa itu variabelnya. Ya kalau bisa ya jangan yang ada di paper ini ya. Yang paper ini kan simple, constraint cuma 1. Tapi mungkin kalau kalian mau optimasi tugas bajanya kalian kemarin gitu ya, rafter gitu atau apa gitu ya, yang ada constraint lateral torsional buckling, ada constraint ini, constraint itu, silakan, itu boleh. Jadi misalnya rafter ada MU, kemudian ada NU, terus kalian mau nyari profil rafternya kan ada yang 250, 350, 300, 400. Nah, itu bisa.
Ya kalau portal kalian perlu finite element buat nyarinya. Agak susah. Mungkin satu elemen aja. Misalnya rafter tapi MU, VU, MU-nya langsung ambil dari sub. Itu satu contoh ya, kalau di konstruksi juga bisa lihat skripsinya kemarin-kemarin, beberapa mahasiswa ada yang dikonstruksi. Gitu. Oke. Oke, Pak. Pak, itu jadinya Mm-mm. project-nya itu berkelompok atau sendiri-sendiri? Saya di awal sempat ngomong berkelompok ya kayaknya. Sempat, Atau- tapi terus diubah lagi jadi sendiri. Jadi sendiri ya. Coba sih saya pikirkan mungkin 2 orang kayaknya. Kemungkinan 2 orang. Berarti mungkin ada berapa ya? 5 kelompok, 5-6 kelompok gitu. Supaya nanti waktu presentasinya jadi lebih singkat ya. Oke. Kalau ndak ada lagi, kita akhiri ya. Kalian enaknya presentasinya mau pada saat UTS atau jam biasa, jam kelas biasa? Jam biasa, Pak. Kalau jam biasa tanggal 29 mungkin ya. UTS-nya kalian tanggal berapa? Awal bulan, Pak. Hari Senin Awal awal. bulan. Ya, mungkin 29. Jadi kalian sudah mulai nyari-nyari kalau mau. 2 orang, cari satu paper tentang yang rumit, jangan sesingkat ini. Kemudian dibuat seperti sidang proposal ya. Kalian ceritain latar belakangnya dari problem ini. Kemudian mengapa kalian milih ini, apa formulasinya. Kalian bisa ambil contoh dari kakak kelas kalian. Punyanya Vania Ferdian, itu bagus tulisannya. Punyanya Christopher sama Nathaniel Alvin, itu juga bagus tulisannya mereka. Jadi kalian bisa cek di perpus juga. Ya, itu kalau dari saya. Oke, kalau ndak ada lagi, Apa nggak pas UTS saja tadi? Apa nggak dikumpulnya pas UTS saja? saya maunya presentasi sih. Oh, maksudnya presentasi pas UTS. Presentasinya maunya pada saat, ya makanya saya tawarkan ke kalian, atau nanti di voting aja, mau presentasi tanggal 29 atau pada saat UTS. 29 ini 29 ini ya, Pak. Iya, 29 September, masa Oktober. UTS saja, Pak. Kenapa? Pada saat UTS saja, Pak. Oke. Ya udah, enggak apa-apa. Nanti saya, kalau memang pada saat UTS, ya ya udah, enggak apa-apa. Itu aja. Ya, ada lagi yang lain? Atau nanti coba ya, kalau mau minggu pertama setelah UTS, kalian oke juga? Atau lebih baik UTS saja? Terserah Bapak aja. Nggak apa-apa kayaknya, Pak. Terserah juga. Harusnya nggak apa-apa sih, Pak. Oke, jadi mungkin minggu pertama setelah UTS saja ya kita pakai buat presentasi ya. Jadi UTS metaheuristiknya enggak ada nanti waktu ini. Mungkin 29 ya, kalian terlalu cepat ya kayaknya ya. Oke, kalau gitu. Kita akhiri ya semuanya ya. Sudah jam 3:30, sampai jumpa di minggu depan. Makasih, Pak. Jangan lupa PR-nya ya disiapin ya untuk presentasi code-nya. Yuk. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.